Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Rahmi siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu Haji. Bu Haji gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, Baik Bu Rahmi, alhamdulillah. alhamdulillah ya sehat. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin nih Bu, ya, yang sudah kita Iya. sepakati kemarin. Alhamdulillah Mhm. hari ini kita ada kesempatan untuk coaching sebagaimana yang telah kita sepakati pada hari yang kemarin. Nah, kira-kira nih apa sih yang hari ini akan Bu Rahmi sampaikan dan akan kita bahas bersama pada siang hari ini. Kira-kira apa nih Bu Rahmi? Iya, alhamdulillah terima kasih Bu Haji sudah menyediakan waktunya untuk saya hari ini. Ini Bu, saya terus terang akhir-akhir ini sedang ada sedikit masalah di kelas saya. Dalam pembelajaran saya Bu, ada masalah dengan salah satu murid saya. Nah, itu yang saya bicarakan dengan Bu Haji sore ini. Baik. Nah, berarti insya Allah 15 menit ke depan kita akan membersamai coaching ini, dan di awal tentunya dari pertemuan kita nih harapan Bu Rahmi tentunya ada kan ya, harapan kita nih dari pertemuan hari ini. Kira-kira harapannya apa nih Bu? Tujuan dari coaching hari ini yang Bu Rahmi inginkan seperti itu. Iya. Ya, tentunya saya berharap hari ini setelah ada coaching dengan Bu Haji, mudah-mudahan saya menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan saya terhadap anak yang ada di kelas saya ini Bu. Dimana saat ini saya terus terang ada seorang anak yang akhir-akhir ini saya merasakan dan melihat ada sikap-sikapnya yang tidak seperti yang diharapkan Bu. Ada beberapa tindakan anak yang akhir-akhir ini menurut saya sudah mulai mengganggu kepada teman-temannya, mengganggu termasuk juga saya sebagai guru di kelas itu dengan tindakan-tindakan dia yang kadang-kadang jahil kepada teman-temannya, mengganggu, menyerobot antrian, mengambil paksa mainan temannya gitu. Jadi itu permasalahan yang sedang saya hadapi Bu Haji, dan saya berharap pertemuan kita hari ini saya bisa menemukan solusi bagaimana nih saya harus menghadapi anak ini. Begitu Bu Haji. Baik. Kalau boleh tahu nih Bu Rahmi, anak tersebut siapa Bu namanya? Ya, Kakak Raja Bu. Oh, Kak Namanya. Raja. Iya. Kira-kira Kak Raja ini sekarang dari usia TK-nya, usia TKA atau B Bu? TKB Bu, kalau Raja ini dia TKB dan dia sudah bukan anak baru di TK ini. Jadi dia sebelumnya juga sudah di sini di TKA dan sekarang ada di TKB, sudah siap menjelang SD. Kalau dari usia tahun ajaran depan sudah di SD. Oke, baik. Berarti Raja ini yang tadi Bu Rahmi sampaikan memang dari kelas A ya sudah ada di sini dan Bu Rahmi sudah memahami. Nah, kalau dari penyampaian tadi Bu Rahmi, gejala-gejala yang terjadi oleh Kak Raja, apakah memang dari dia dari kelas A atau memang baru sekarang terjadi? Yang tadi gejala-gejala yang Bu Rahmi sampaikan bahwa dia mengganggu dan sebagainya? Iya. Tidak Bu, jadi anak ini bukan anak yang dari dulu ketika masuk di sini anak yang aktif yang suka mengganggu temannya, tidak. Ketika di kelompok A, anak ini termasuk kategori anak yang penurut, anak yang gampang diarahkan, kemudian yang bisa mengikuti aturan, bisa diajak bekerja sama dengan baik. Di kelompok B awal pun masih seperti itu gitu. Jadi ketika semester 1 kemarin anaknya masih gampang diarahkan oleh bu guru, bisa mengikuti semua kegiatan. Hanya akhir-akhir ini saja Bu, baru 1 bulan ke belakang inilah gitu, hampir 1 bulanan ini saya melihat ada perubahan sikap dan perilakunya itu di kelas gitu. Jadi bukan dari dulu Bu, baru akhir-akhir ini saja. Oh, baru akhir. Baik. Berarti baru akhir-akhir ini. Nah, kalau menurut Bu Rahmi sendiri kira-kira apa ya penyebab dari semua perubahan yang terjadi? Dari A itu kan ternyata tidak, dan sekarang seperti ini ada perubahan-perubahan yang mengganggu.
Kira-kira menurut Bu Rami sendiri, apa penyebab dari perubahan-perubahan sikap dari raja? Ya, kalau yang saya amati gitu kan ya, kalau di kelas itu kan memang anak kadang-kadang sewaktu-waktu memang muncul sikap-sikap yang kadang-kadang menentang atau tidak mematuhi aturan. Tapi itu kan hanya sewaktu-waktu, jarang Bu gitu. Tapi ketika pada raja ini saya amati kan memang 1 bulan ini sering-sering sekali muncul perilaku begitu gitu. Jadi saya coba amati, ajak ngobrol gitu kan ya. Saya mencoba mengidentifikasi permasalahannya, penyebabnya kira-kira apa nih sampai anak berubah seperti itu gitu kan ya. Dari hasil obrolan dengan raja gitu, saya coba pancing kenapa kakak seperti itu gitu. Saya memang dari raja sendiri belum menemukan penyebabnya kenapa Bu gitu ya, tapi saya coba lagi lebih luas, coba ada apa nih gitu, barangkali dari rumah, dari keluarga. Nah saya tuh baru melihat, oh ternyata anak ini tuh baru punya adik Bu. Ya, jadi dia baru punya adik, belum 1 bulan ini gitu. Dan saya kemudian coba ini, oh iya sikapnya itu baru mulai berubah 1 bulan ini setelah dia punya adik gitu. Apakah bisa dari ini penyebabnya gitu, dari karena dia baru punya adik bayi, mungkin merasa perhatian orang tuanya berkurang gitu kan, lebih fokus pada adiknya, sehingga kemudian dia mencoba mencari perhatian di sekolah ya dengan cara seperti itu, menarik perhatian bu guru dengan menjahili teman-temannya, sehingga kan setiap kali dia menjahili temannya bu guru manggil lagi kakak raja gitu. Apa dari situ ya Bu ya? Kalau tadi dari penyampaian Bu Rahmi, salah satu penyebabnya itu mungkin bisa menjadi salah satu penyebab. Nah, yang Iya. ingin saya tanya kembali ke Bu Rahmi, apakah Ibu sudah melakukan tindak lanjut untuk mengundang orang tua raja untuk ngobrol-ngobrol, bersilaturahmi seperti itu Ibu? Apakah sudah Ibu lakukan gitu? Karena memang di sini yang tadi Bu Rahmi bilang adalah bahwa ini terjadi mungkin karena raja baru memiliki adik seperti itu. Nah, ini apa yang sudah Bu Rahmi lakukan untuk mengundang orang tua? Apakah sudah dilakukan atau seperti apa Ibu? Iya. Kalau untuk mengundang orang tua datang ke sekolah terus terang belum Bu, karena memang kondisinya kan mamanya baru lahiran, belum 1 bulan gitu, jadi kondisinya belum Oh baru memungkinkan ya, untuk berarti beli. baru punya adik Iya, ya? baru gitu. Jadi saya memang secara mengundang untuk berbicara ngobrol di sekolah memang belum. Tapi komunikasi sudah mulai saya lakukan melalui japri di WA Bu gitu. Jadi saya sempat menyampaikan kepada Mama Raja, begini loh kondisinya kakak Raja akhir-akhir ini di sekolah, sering jahil kepada teman gitu kan, dia suka menyerobot antrian, mengambil paksa mainan teman gitu. Nah, kemudian dari obrolan itu, saya juga sempat menanyakan kepada Mama Raja, apakah di rumah ada perubahan perhatian dari orang tua terhadap Raja gitu, sehingga mengakibatkan Raja ini, di sekolahnya muncul nih, sikap-sikap perilaku yang tidak seperti dulu gitu kan, ada perilaku-perilaku yang jadinya mengganggu gitu kan. Tapi menurut orang tuanya, mereka tidak ada perhatian yang berkurang pada Raja, menurut orang tuanya seperti itu Bu, jadi masih tetap menemani anak makan, menemani sebelum tidur dan lain sebagainya. Menurut orang tuanya begitu Bu. Jadi yang sudah saya lakukan memang belum mengundang, tapi sudah menyampaikan dan berdiskusi tentang hal ini kepada orang tuanya melalui WhatsApp, melalui WA. Begitu Bu Haji. Oke, baik. Berarti Bu Rahmi sendiri sudah melakukan tindakan gitu ya Bu ya, walaupun memang tidak untuk mengundang karena kondisi ibunya. Saya pikir tadi memang punya adik, tapi udah lama gitu kan. Ternyata memang baru banget gitu ya, seperti itu. Iya, belum Baik, 1 bulan gitu. selanjutnya nih Bu Rahmi, ada nggak Mhm. strategi yang akan Bu Rahmi sampaikan? Strategi yang akan Bu Rahmi sampaikan nantinya untuk menjadikan Raja bisa untuk seperti dulu lagi, artinya bisa memahami kondisi yang sekarang. Apa strategi yang kira-kira akan Bu Rahmi lakukan? Iya. Saya kemarin sempat diskusi juga dengan orang tua gitu kan Bu, yang menyampaikan
Barangkali ada perasaan kecemburuan dari raja setelah dia punya adik, kemudian banyak saudara, banyak, tetangga, handai tolan yang datang berkunjung ke rumah untuk melihat adik bayinya gitu kan ya. Nah, barangkali dari hal-hal seperti itu di mana tamu datang bawa bingkisan untuk bayi, bawa oleh-oleh buat bayi gitu, sementara rajanya tidak hanya sekadar disapa, "Halo Kakak Raja, ih sekarang udah punya adik," gitu kan ya. Nah, Iya barangkali sih. dari situ juga secara tidak langsung mungkin menimbulkan kecemburuan dari raja, "Kok adik aja sih yang diperhatikan?" gitu. Nah, saya sebetulnya sempat ngobrol dengan mamahnya, gimana kalau seandainya gitu kan ya, untuk menghindari perasaan begitu, jadi mamahnya, orang tuanya menyiapkan bingkisan, menyiapkan hadiah juga buat raja yang mungkin bisa diberikan kepada raja tanpa sepengetahuan raja bahwa itu bingkisan dari orang tuanya gitu. Jadi ketika ada teman mamahnya gitu atau saudara yang datang nengok bayinya gitu seolah-olah raja juga dibawakan hadiah gitu Bu gitu. Itu sudah Baik. saya sampaikan ke orang tua dan orang tua setuju gitu. Tapi di samping itu saya juga berpikir bahwa kan itu tidak bisa terus-terusan kita lakukan gitu ya, memberi memberi kepada anak gitu mengatasnamakan orang lain. Saya berpikir hal lain yang harus saya lakukan adalah memang saya sebagai guru di sekolah mengajak bicara raja gitu kan ya, dengan pendekatan, ngobrol-ngobrol santai mungkin ketika jam istirahat sambil ayunan atau apa gitu Bu ya. Saya sampaikan bahwa walaupun raja sekarang sudah punya adik, tapi mama papa tuh tetap sayang gitu, tidak berkurang perhatiannya gitu. Mencoba membesarkan hati raja lah bahwa dia tuh memang Iya. sekarang sudah punya adik gitu, adik yang harusnya dia sayang gitu, yang nantinya harus dia jaga, apalagi dia laki-laki punya adik perempuan gitu ya. Nah, saya juga berpikir saya akan melakukan hal seperti itu. Cuman untuk saat ini mungkin kerjasama dengan orang tua dulu untuk tadi itu Bu menyiapkan hadiah-hadiah kecil buat raja, tapi juga sambil kita coba berikan pemahaman pengertian kepada raja. Kurang lebih seperti itu Bu Haji yang terpikirkan oleh saya. Gimana Bu? Baik. Itu sudah sangat bagus ya Bu, ada strategi yang Bu Rahmi sampaikan kepada orang tua raja. Nah, di sini berarti Bu Rahmi sudah menemukan bagaimana sih strategi atau cara untuk menyelesaikan masalah agar raja bisa kembali lagi seperti yang dulu di kelas A-nya. Nah, Iya. berarti di sini Bu Rahmi meyakinkan kembali gitu. Apakah strategi ini bisa sesuai atau bisa diterima oleh orang tua? Kalau orang tua tadi setuju, berarti kita tinggal lihat ya tadi, tinggal Iya. lihat bagaimana sih progres setelah melakukan atau strategi yang Bu Rahmi sampaikan itu dilaksanakan seperti itu Bu Rahmi. Iya. Berarti Bu Rahmi Iya. butuh dukungan juga dari orang tua gitu kan ya, karena orang tua sudah Iya. setuju. Nah, saya pikir kalau sudah setuju berarti insya Allah Bu Rahmi bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan kedepannya saya akan bertanya kembali bagaimana nih Bu Rahmi setelah dilakukan strategi yang sudah disepakati oleh orang tua, bisa berhasil atau Iya. tidak. Mungkin itu ya Bu Rahmi ya, bagaimana? Iya, iya betul Bu. Jadi nanti kami coba dulu dengan orang tua, kemudian sambil berjalan saya juga di sekolah melakukan pendekatan dengan raja. Mudah-mudahan hasilnya seperti yang kita harapkan. Jadi memang ada kembali perubahan perilaku raja yang sekarang sedikit menentang, sedikit cari perhatian dengan cara yang kurang bagus buat teman-temannya. Mudah-mudahan setelah ini berubah kembali menjadi seperti waktu dia di kelompok A, anak yang penurut Bu. Jadi memang anak yang menyenangkan, anak yang penurut, yang gampang diarahkan, yang bisa mengikuti aturan. Jadi insya Allah nanti saya coba dulu sambil kerjasama dengan orang tua, sambil pendekatan pribadi kepada raja. Mudah-mudahan hasilnya memang seperti yang kita harapkan. Nah, nanti saya mau konsultasi lagi nih dengan Bu Haji. Setelah ini saya coba jalankan rencana ini, kira-kira nanti hasilnya seperti apa. Nanti saya konsultasi lagi ya Bu ya. Kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Rahmi. Berarti alhamdulillah untuk pertemuan kali ini sudah sama-sama disepakati tadi bahwa ada strategi yang akan disampaikan oleh orang tua dan akan dilaksanakan. Tinggal kita nanti akan menunggu bagaimana sih hasilnya. Seperti itu ya Bu Rahmi ya. Bagaimana? Terima kasih ya. Betul sekali Bu Haji. Terima kasih Oke. banyak Bu Haji sudah bersedia mendengarkan cerita saya sore ini, dan saya sekarang merasa setelah ngobrol dengan Bu Haji saya merasa yakin bahwa untuk saat ini apa yang sudah saya rencanakan ini memang harus segera saya laksanakan dan kita
harap mudah-mudahan hasilnya memang seperti yang diharapkan. Terima Oke, kasih loh Bu Haji untuk sama-sama waktunya, Bu Rahmi. untuk masukannya. Ya, terima kasih Ya, juga. Sampai ketemu nanti pertemuan selanjutnya. Oke, iya siap Bu assalamualaikum Haji, insya Allah. warahmatullahi Saya hubungi lagi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.